Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto. Ini masih dalam suasana hari ulang tahun Surabaya. Saya sekarang sedang berjalan-jalan di kawasan Kampung Tua Surabaya. Jadi kawasan Kampung Tua Surabaya ini ternyata sejak dari dulu Kampung Tua Surabaya ini sangat beragam artinya kehidupannya, ekonominya. Buktinya di sini, di kawasan, sekarang saya berada di kawasan Kia-Kia atau Kapasan ini banyak bermukim orang-orang etnis Tionghoa. Kemudian ada di sebelah sana ada kawasan Ampel, orang Muslim. Kemudian di kawasan sana ada beberapa orang dari Madura. Mereka hidup rukun sejak dulu. Pada dasarnya mereka ini adalah para saudagar, para pedagang yang waktu itu bertemu kemudian berdagang di kawasan ini. Jadi sampai sekarang kawasan ini masih tertata dengan banyak pedagang di sini. Nah, ini sekarang saya mau jalan-jalan ke sana dulu untuk melihat-lihat kawasan Kampung Tua Surabaya. Kawan, jadi setelah saya berjalan sekitar 500 meter dari jalan Kia-Kia tadi, sekarang saya sampai di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Jadi kawasan wisata religi Sunan Ampel ini juga menjadi salah satu kawasan kampung tua yang ada di Surabaya. Di sini banyak bermukim orang-orang Arab, mereka tersebar di beberapa kampung juga. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Panggung ini. Jalan Panggung ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah saat itu hingga sekarang. Jadi begini kawan, karena ini sehari sudah menjelang malam, jalan-jalan akan kita lanjutkan besok. Jadi besok saya akan menuju ke gedung Museum Bank Indonesia yang tidak jauh dari Jembatan Merah. Dan apa saja yang ada di situ, besok akan saya ceritakan secara habis-habisan. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto. Kemarin saya berada di Jembatan Merah sana. Nah, sebentar lagi saya akan menjelajah dan melanjutkan jelajah kota tua Surabaya. Sekarang saya mau menuju ke salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya, yakni Bank Indonesia. Nah, gedung Bank Indonesia ini menjadi salah satu bukti sejarah perkembangan kota tua yang ada di Surabaya. Seperti apa sih isinya dan bagaimana gedung Bank Indonesia ini
prosesnya menjadi cagar budaya nanti akan saya ceritakan. Sekarang saya akan menuju ke gedung Bank Indonesia. Kawan, sekarang saya sudah berada di depan gedung Dejavasa Bank atau gedung Bank Indonesia yang sekarang menjadi salah satu aset cagar budaya. Tentunya banyak hal-hal yang menarik di dalam gedung ini. Yuk kita lihat ke dalam. Selamat siang Pak Rizky. Ya, Bapak. Dari Wiwit Pak, ini saya ini sekarang lagi jelajah Kota Tua Surabaya. Nah ini kan dengan salah satunya adalah Bank Indonesia, gedung Bank Indonesia. Ini sebagai salah satu aset ya kan, aset zaman dulu yang sekarang dibawa oleh Bank Indonesia. Betul. Itu seperti apa Pak Rizky? Kalau boleh saya minta waktu sedikit untuk ngobrol. Baik Bapak, selamat datang sebelumnya Ya. Bapak ya. Monggo Bapak. Mendampingi Bapaknya. Baik Bapak. Jadi mungkin Bapak juga baru kali kesini ya? Iya, ini memang kan ada banyak perubahan ini. Jadi gedung ini seperti apa Pak kalau zaman dulu Pak? Apa namanya? Asal mulainya Pak ya. Gedung Dejavasa Bank ini berdirinya di Batavia Pak. Jakarta ya. Jakarta pada tanggal 24 Januari tahun 1828. Ini sebagai cabangnya ya ini berarti ya? Setahun kemudian Dejavasa Bank membuat kantor cabang Pak. Salah satunya di Surabaya ini Pak pada tanggal 14 September tahun 1829. Itu kenapa Pak kok harus ada bank? Mungkin di sini banyak perdagangan sehingga sebagai orang masih bisnis harus ada bank gitu Pak ya? Oke, baik Pak. Jadi kenapa sih Dejavasa Bank kok berdiri di sini di Surabaya? Nah, jadi di sini merupakan pusat perdagangan pada saat itu Pak ya. Jadi salah satunya dekat Kalimas ya di Merah. Ya. Dan juga terbukti Pak ada 3. Yang pertama Cekia, dekat juga Kapasan. Ya. Yang kedua bangsa Arab, Ampel. Siap. Yang ketiga Bugis. Ya. Kenapa kok Bugis? Yang Bugis itu yang di Jalan Panggung Semarang. Oh, Jalan Semarang ya? Bugis itu Semarang. Enggak yang di sini? Jadi Bugis itu mempunyai kapal induk Pak. Salah satunya melakukan perdagangan di Kalimas, salah satunya bersinggah di situ. Ya. Jadi keberadaan Bank Indonesia ini saat itu untuk membantu mereka ya. Betul. Dalam bertransaksi, melakukan bisnis gitu ya. Pada intinya untuk mengawasi perekonomian Belanda salah satu di Pulau Jawa itu di Surabaya. Mungkin sambil lihat-lihat. Monggo Pak. Baik Pak. Jadi gedung Dejavasa Kita mana dulu nih? Kita mana dulu di nih? sini Pak. Jadi gedung Dejavasa Bank ini ada 3 lantai. Ada 3 lantai ya. Yang pertama yaitu basement. Ini ya, ini ya. Itu ruangan bawah tanah. Ruangan. Ini tuh apa Pak? Jadi di ruang bawah tanah ini Pak ada 3 kasana. Kasana itu berangkas. Yang pertama kasana atau berangkas. Ini berangkasnya. Tempat penyimpanan koleksi uang. Boleh Pak, masuk Pak. Boleh Pak. Ya. Pak Rizky dulu. Oh, berangkasnya dari besar sekali nih ya. Baik Pak. Di sini ada koleksi uang kertas ya, tapi spesimen ya untuk koleksinya. Di sini ada uang rupiah, mulai dari 1 sen ya. Kalau tempat penyimpanan uangnya di mana Pak? Di sini. Penyimpanan uangnya di sini Pak. Jadi begini nih, kalau saat itu ya masa kolonial ya, tempat penyimpanan seperti ini ya Pak ya. Tempat penyimpanan uang kertas di sini. Bira di sini. Nggak ada yang jaga ya, hanya ini aja ya pintunya ya. Basement Pak, ruangan. Basement ya. Jadi Kemudian- nanti cukup di lantai 1 2. Apakah ruangan ini juga apa ya? Tahan api, tahan apa gitu Pak? Betul Pak, salah satunya juga menghindari dari itu ya. Kenapa kok
kursi, turbo dari baja. Seperti bumper gitu ya ini ya. Lalu ada ruangan mana lagi Pak? Yang 3 ruangan. Jadi ini berangkas ini ya. Ada apa namanya? Tubuhnya ini masih asli juga, termasuk tralis ini turbo dari baja ini masih asli sampai sekarang. Masih ori Pak. Jadi yang bisa masuk ke sini orang-orang tertentu aja mungkin ya, karena kan ini berangkas ya ini ya. Betul. Ini masih baja semua juga ya. Kita ke ruangan mana lagi Pak? Baik, yang kedua tempat penyimpanan koleksi hasil konservasi. Apa yang konservasi? Hasil konservasi ini isinya itu koleksi emas batangan. Dan sebelum masuk ke ruangan tersebut, ini juga saya mau menjelaskan pintunya Pak. Ini pintu kasana ya, pintu berangkas. Ini seberat 13 ton. Ya, ini asli juga, ini peninggalan Belanda. Ini ya. Dan juga ini juga ada mereknya juga, ini Lips logonya dari Belanda langsung produknya. Ini masih fungsi enggak ini ya? Ini sampai sekarang masih bisa berfungsi Pak. Masih bisa berfungsi ya? Jadi apa namanya? Ini buat besar ini. Untuk pintu ini menggunakan 2 kombinasi, pakai kode dan juga pakai kunci. Oke. Ini kayaknya lebih apa ya? Lebih sensitif daripada sini ya? Enggak ya? Sama ya? Sama ya? Sama berarti. Sama ya. Ini juga ada Ini seperti lain ya. koleksi uang. Oh, koleksi Emas batangan ya. Untuk tempat berangkas, tempat menyimpan emas ya ini ya. Ini tempat penyimpan emas batangan Pak. Jadi berat emas ini seberat 13,5 kg per batangnya. Dan di sini juga ada kursi direktur Raja Pasar. Itu ya. Jadi ini juga sangat unik juga karena beliau bersandar kaki di atas. Masih ada perawatan lain. Selain emas ada apa lain yang Boleh bisa Pak. Jadi kita langsung menuju ke tempat penyimpanan mesin-mesin operasional Bank Indonesia Pak. Oke. Oke baik, jadi dinding di ruang basement ini ketebalannya 1,5 meter. Jadi bisa dibuktikan sendiri, di sini bisa langsung bisa lihat secara langsung mengenai dindingnya. Jadi setebal 1,5 meter. Dan ini lapis baja ya. Kawan di gedung Bank Indonesia ini sebagai salah satu aset dari BI, ini ada salah satu keunikan di mana saat itu sudah ada CCTV, cuman CCTV-nya sangat manual. Seperti apa sih CCTV yang manual ini? Nanti Mas Rizky akan menjelaskannya. Gimana Mas itu Mas, keunikan itu Mas? Oke baik, jadi di ruang basement ini mempunyai suatu keunikan ya. Yang pertama yaitu CCTV pada zaman Belanda. Sudah ada Pak? Ada, jadi di mana CCTV tersebut menggunakan kaca. Monggo Pak Wiwit jalan di sini, tetapi dilarang menyentuh kaca. Oh gitu ya? Kalau kaca disentuh nanti takutnya geser Pak Wiwit. Monggo Pak Wiwit. Ada belakang. Ya unik sekali memang ya. Jadi kaca ini rupanya terhubung ya antara satu dan yang lainnya ya. Tuh, jadi kaca ini untuk sistem keamanan berangkat. Jadi kaca ini memang sebagai CCTV manual, artinya terhubung sebagai salah satu sistem keamanan berangkas yang ada di bawah tanah Bank Indonesia. Keren sekali memang ini. Kawan, tadi saya sudah berkeliling mencoba sebuah CCTV manual yang ada di Bank Indonesia atau di beberapa bank saat itu. Ada yang unik lagi di bangunan bawah tanah ini, hawanya masih sejuk meskipun saat itu tidak ada AC. Ternyata saya coba tanya-tanya, AC-nya ini ada pengaturan sirkulasi udara yang dibuat sedemikian rupa sehingga hawanya tetap sejuk. Coba Mas Rizky, tadi ada apa ya, pengaturan AC yang menjadi salah satu keunikan di Bank Indonesia ini. Itulah mengenai keunikan yang di ruang basement gedung Gereja Pas Bank.
Yang pertama yang tadi saya jelaskan mengenai CCTV Pak ya. Ya. Yang kedua saya akan mau menjelaskan mengenai natural air condition. Ya, natural. Ini AC yang alami ini ya. Betul Pak. Jadi natural air condition ini Belanda membuat sistemnya seperti kendi Pak. Kendi ilmu kita Pak, orang Jawa. Jadi kendi diisi air pada pagi hari, diminum pada siang hari, sejuk. Seger. Makanya Jadi, kita sama Belanda dulunya diisi air di bawah ini sekeliling berangkas ini. Jadi ini berupa drainase ya, karena ya. Air. Diisi air sehingga nanti siang bisa dingin secara alami di ruangan bawah tanah ini. Padahal waktu itu nggak ada AC ya. Betul. Tapi udaranya tetap sejuk memang. Betul Pak. Itulah keunikannya di ruangan basement gedung Doya Pasar. Keren sekali ini kawan. Jadi saat itu arsitektur sudah ditata sedemikian rupa untuk membuat nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke Bank Indonesia. Begitu Pak Erwin? Betul Pak. Oke, saya akan ajak bapaknya ke lantai 1 Pak ya. Monggo Pak. Jadi sekarang kita ada di lantai 1 gedung Bank Indonesia atau The Java Bank saat itu Pak ya. Apa Pak? Ada yang menarik Pak di gedung ini, di lantai 1 ini? Oke Pak. Jadi di sini merupakan lantai 1 ya, yaitu area office kantor. Jadi di area office ini juga salah satunya di sini ada pintu putar. Jadi di mana pintu putar ini dulunya merupakan pintu masuk dan keluarnya nasabah dan petugas Pak. Ini cara otomatis apa masih manual ini ya? Ini manual Pak. Manual. Ini sampai sekarang masih berfungsi. Oh, wah, sekarang ada pintu-pintu kayak gini ada di mall-mall kayaknya ya. Jadi dulu nasabahnya bisa langsung ke ruang kasir Pak. Jadi pintu ini sekaligus untuk mencegah antrian Mbak ya. Kan berjalannya kan satu-satu ya maksudnya ya. Kemudian Sangat sekali Pak. kemudian ke arah mana setelah itu? Baik, Pak. Di sini dulunya merupakan area office di sini Pak. Pelayanan pelanggan. Kalau kasirnya sebelah situ Pak. Di sini area office. Ini masih asli semua nih Pak ya. Monggo Bapak bisa dilihat secara langsung di sini. Ini masih foto pada zaman Belanda pada saat itu sama Ini ya bangunannya. kawasan operasional. Ini mungkin meja untuk rapat ini kayaknya ini. Ya. Bukan Pak, ini memang meja kantor dulunya seperti itu. Oh, kayak meja makan gitu modelnya ya. Itu ini kantor Bank Indonesia yang di Jalan Pahlawan. Oh, yang Jalan Pahlawan ya yang sekarang ya ini ya. Baik, jadi di lantai 1 ini Pak juga mempunyai suatu keunikan yaitu kaca patri ini Pak. Jadi kaca patri ini dulunya cuma ada di 2 negara, yaitu di Surabaya sama di Bangladesh. Ini arsitekturnya kayak apa sih Mas? Ini gaya bangunan neo-renaissance. Jadi di mana sinar matahari dari atas diproses di kaca patri ini tanpa lampu, pencahayaannya bisa menerangi area office. Padahal saat ini pada sore hari Pak ya, tapi masih terang. Masih terang. Dari sini ya berarti cahayanya ini ya ditimbulkan kemudian mereka olah lagi ya. Betul. Jadi dulunya Pak ya, jendelanya dulunya terbuka sehingga udara masuk dan keluar lewat ventilasi udara ini Pak ya. Jadi lampu-lampu masih zaman dulu juga ini. Lampu sama AC ini tambahan Pak. Oh, tambahan ya. Ya, belum ada. Siap. Di area kasir ini ada 10 bilik di sini ya, 10 ruangan. Di mana dulunya nasabah di sini tempat tunggunya. Antri ya sini ya. Antrinya di sini. Misalkan Pak, saya sebagai nasabah dulunya masuk, dikunci, kunci sendiri loh Pak. Kunci ditaruh di satu, Terus dia transaksi. baru kita bisa transaksi. Aman Pak ya. Petugas Pak. Soalnya dulu belum ada keamanan, satpam, polisi, jadi belum ada Pak. Jadi kita masuk ke bilik ini ya kayaknya Betul. ya. Jadi keamanannya dijaga sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah selesai transaksi kita buka lagi. Setelah itu kunci ditinggal,
saya kembali ke pintu putar, bukannya masih jalan. Ya, paham. Jadi memang waktu itu apa ya, sistem keamanan sudah diperhitungkan ya. Ketat sekali. Ketat sekali. Ini juga ada pintunya semua ya dulu ya? Ada pintunya Bapak. Kemarin pas nggak ada ini. Betul. Bagian belum ada. Baik, jadi inilah mengenai di lantai 1 Pak ya. Lantai 1 ya, ruang Dan layanan juga, ya. betul. Di sini Sama juga office. saya jelaskan mengenai pintu putar, pintu masuk, dan juga ada kaca patri, ini. dan juga ada area kasir di sini, ruang kasir, dan juga saya akan ajak bapaknya ke lantai 2. Boleh. Ini lantai 2-nya ya Pak? Ini lantai 2 Pak. Di lantai 2 Apa ini ini Pak? tempat penyimpanan arsip. Jadi kenapa sih dokumen arsip kok ditaruh di sini? Di sini tampaknya tidak lengkap Pak. Oh, kena ini ya saya ya. Betul Pak. Jadi menghindari kelembapan, memang Bapak sengaja juga diletakkan di. sistem sirkulasi udaranya juga lancar Pak. Dimana jendelanya dulunya terbuka juga Pak ya. Jadi udara masuk langsung sirkulasi udaranya jalan terus Pak. Nah, ini Pak. Jadi begini Pak ya, apa namanya, Gedung Semega ini dan memiliki banyak cerita sejarah, ini sangat menarik untuk dikunjungi. Namun sayang pada saat pandemi seperti ini tutup dulu Pak ya sementara ya. Betul, Pak, sementara. Tapi nanti setelah itu dibuka lagi untuk umum ya. Insya Allah Pak. Nah, begini kawan, di mana aja kalian berada, mungkin nanti kalau ke Surabaya jangan lupa mampir ke Gedung Bank Indonesia yang ada di Jalan Garuda dekat Jembatan Merah. Di sini banyak cerita tentang perbankan zaman dulu. Bagaimana ceritanya? Berkunjung aja ke sini sebagai salah satu kita menjelajah wisata Kota Tua di Surabaya. Oke? Terima kasih Pak Irwin, Pak Wiwit, saya Pak Wiwit atas kunjungannya. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan juga mungkin nanti Pak Wiwit bisa ngajak keluarga besarnya ya berkunjung Ya. ke Japas Bank ini. Itu kurang lebihnya dari saya untuk mengenai sejarahnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Oke.